Palembang asal-muasalnya rumpun Melayu, yaitu tempat bermulanya Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand Selatan. Pecahnya banyak orang Palembang yang belum banyak tahu bahwa nenek moyang kita yang bernama Parameswara adalah awal mulanya rumpun Melayu. Oh, Parameswara, tahu Mang Dayat kami. Nama jalan yang ada di dekat Demang Lebar Daun. Yo mungkin sebatas itu umumnya orang Palembang tahu, khususnya generasi milenial dan generasi TikTok. Perlu Mang Cek Bicek ketahui bahwa yang namanya Palembang ini punya rekam jejak sejarah yang panjang dan punya nenek moyang yang hebat-hebat. Salah satunya Parameswara ini. Video kali ini kita akan mengulas siapa sosok Parameswara ini, cak mana perjalanan perjuangannya. Karena itu tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mang Cek Bicek? Salam sedulur dari Mang Dayat. Nama Parameswara memang sudah tidak asing lagi di kuping kita wong Palembang ini. Hal ini dikarenakan disematkan nama jalan Parameswara yang menghubungkan jalan Demang Lebar Daun dan Simpang 4 Macan Lindungan. Memang kawasan ini jalannya banyak menyematkan nama-nama di era Sriwijaya, Pecak Demang Lebar Daun, Hulu Balang, Putri Kembang Dadar, sampai nama situs Bukit Siguntang. Selain kawasan ini, nama Parameswara juga diabadikan di nama tugu yang ada di Jakabareng. Tugu ini ada di bundaran Stadion Gelora Jakabareng. Mungkin wong Palembang lebih kenal dengan nama Tugu Jakabareng. Padahal nama sebenarnya Tugu Parameswara. Tugu ini berbentuk pelepah pisang. Ngapa pelepah pisang? Dikarenakan pohon pisang ini ditemukan di seluruh tanah rumpun Melayu sebagai simbol pemersatu dari rumpun Melayu. Ke penjuru dunia, senyum Sriwijaya, petua bijakmu mahkota, senyum nan indah adalah senyum kita. Ada hal yang membuat sedih Mang Dayat, bahwa nama Parameswara ini lebih populer di tanah Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand Selatan dibanding di tempat asalnya dewek yaitu Palembang. Wong Palembang merasa sebagai wong Melayu, tapi banyak tak kenal bahwa sebenarnya asal-muasal Melayu itu dari Palembang inilah. Bahkan diprediksi suku Melayu dan bahasa Melayu tertua ada di suku Pasemah yang ada di Pagar Alam dan Lahat. Tapi kalau kita sebut Melayu, identiknya adalah Malaysia. Ngapa bisa cak itu? Karena Malaysia selalu menggunakan identitas kemelayuannya. Selain itu, banyak juga kajian dan pembelajaran yang mengulas mengenai Parameswara dan identitas Melayu ini. Yang hal ini sulit ditemui di Palembang. Memang dari beberapa cerita yang Mang Dayat ketahui, ada beberapa versi juga di Malaysia. Untuk lebih mendalami mengenai kisah Parameswara ini, Mang Dayat berbincang dengan Kakanda Febri Lintani sebagai sejarawan kota Palembang. Ya, Assalamualaikum Kando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dan kali ini kita tetap membahas tentang kota Palembang. Kali ini Kulo nak bertanya tentang Parameswara Kando. Iya. Parameswara ya kita kenalkan tokohnya sebagai nenek moyang dari bangsa Melayu kan, yang berasal dari Palembang. Nah itu suatu kebanggaan sebenarnya kan. Nah, Kulo pengen tanya siapa nih sosok dari Parameswara itu? Mohon petunjuknya Kando. Iya. Ada beberapa versi ya. Paling tidak ada dua versi. Satu versi dari kitab Sulalatus Salatin. Ya, pernah dengar atau Malay Annals. Malay Annals. Satu lagi kitab Sumo Oriental yang ditulis oleh Tommy Pires ya. Nah, dua ini
ada kemiripan, meskipun ada versi yang berbeda. Ada ya. beda-beda dikit ya. Jadi misalnya Parameswara. Parameswara itu di kitab Sulalastus Salatin tidak ditemui nama Parameswara. Tapi ada nama Sang Nila Utama. Ya kan? Nah, tapi Tommy Pires mengatakan Parameswara adalah Sriwijaya, Pangeran Sriwijaya yang terakhir yang lari ke Singapura, mendirikan Singapura, kemudian lari ke Malaka. Nah, dalam kitab Sulalastus Salatin, Sulalastus ini setengah sastra. Jadi bukan sejarah. Jadi Bukan buku sejarah, jadi tulisan karya tulis ya. Iya, karya tulis sastra. Jadi sastra itu berbeda dengan sejarah ya. Kalau sejarah itu apa yang dikatakan A itu A. Tapi kalau sastra belum tentu A. Dia kita tafsirkan sastra itu bisa berbagai macam, apalagi Melayu menulis itu misalnya dengan berbagai kias gitu ya. Jadi kiasan. Nah, saya cerita sedikit tentang Sulalastus Salatin ya. Apa yang diceritakan oleh Sulalastus Salatin? Itu pertama ditulis kitab oleh Tun Sri Lanang. Kemudian ada juga menulis oleh Abdullah bin Abdul Karim Munshi. Semuanya pujangga Melayu ya. Tun Sri Lanang dari Johor. Konon dikenal sebagai bendahara Johor waktu itu. Oh, yang nulis itu orang Malaysia berarti. Orang dari Melayu, Melaka ya? Malaka Johor ya. Nah, ditulis di itu bahwa ada satu bukit Seguntang namanya. Orang menyebut kadang Seguntang, ada Seguntang, tapi dialek kita sebenarnya Seguntang. Seguntang. Nah, Seguntang itu di situ di kakinya itu mengalir sungai, satu sungai Melayu dan sungai Tatang. Seguntang itu yang berada di Palembang sekarang ini, ditulis dalam kitab itu. Artinya di Bukit Seguntang. Ya, yang di Palembang ini lah. Di Palembang ini tidak jauh dari tempat kita ini. Iya, Ya, benar. Nah, disebutkan pada suatu hari di Bukit Seguntang itu turun 3 kesatria dari atas awan gitu ya. Turun 3 orang kesatria dan pada malam hari. Oh, pada malam hari itu Bukit Seguntang diliputi dengan cahaya yang sangat terang. Kejadian itu dilihat oleh 2 perempuan, Wan Malini dan Wan Empuk, yang kebetulan berpuma di situ. Umanya begitu, padinya begitu lebat. Puma itu apa ya, ladang ya bahasa kita. Dia lihat itu seperti terbakar Bukit Seguntang. Tetapi dia takut untuk melihat langsung karena malam hari, perempuan malam Itu hari. isi Sulalastus Salatin tadi. Iya. Wah, dia pikir jangan-jangan ini naga Kemala yang ngamuk. Oh, ada naga yang ngamuk. Wow, Dia bahasanya. Nah, karena itu besoknya dia lihat. Jadi malam itu dia lewatkan dengan tidur, besoknya dia datang. Pas datang ke situ, dia melihat ada padinya yang lebat itu berubah menjadi emas, buahnya itu. Hamparan tanah berubah menjadi kekuning-kuningan. Tangkainya berubah menjadi perunggu, daunnya berubah menjadi perak. Belum habis terkejut, dia terkejut lagi ada 3 orang yang berdiri di hadapan mereka yang memakai pakaian pangeran, pakaian kesatria. Lalu terkejut, ini siapa ini? Wan Malini, Wan Empuk terkejut. Lalu si pangeran, 3 pangeran ini langsung menyapa, jangan takut, kami manusia juga. Oh, masih di situ ya? Ya, kami manusia juga, tapi kami ditugaskan oleh ayahanda kami diturunkan ke sini. Ayahanda ini di atas awan dalam cerita itu keturunan dari Iskandar Zulkarnain, nasab alaihi salam. Gitu. Nah, peristiwa ini didengarlah oleh Demang Lebar Daun. Ini ada nama Raja Demang Lebar Daun. Pas lagi. Nah, Demang Lebar Daun itu raja lokal. Menurut tafsir beberapa sejarawan, ketika Sriwijaya runtuh, muncullah raja-raja lokal, kerajaan lokal. Salah satunya Lebar Daun, negeri yang luasnya hanya selebar daun. Nah, di mana tempatnya? Mungkin kalau kita ada penelitian lebih lanjut, di daerah Upang itu ada satu pulau namanya Pulau Selebar Daun. Di situ ada makam di desa Upang Ceria itu, ada makam
makamnya Raja Demang Lebar Daun di situ, dekat makam Tambunan Tulang. Ya, jadi itu di makam itulah ditafsirkan bahwa raja itu Dari sana, dari berkuasa di sana. berkuasa dan mungkin sekitar Palembang sekitarnya, sangat kecil. Nah, kemudian dia mendengar itu, lalu dia mengaturkan sembah pergi ke Bukit Seguntang, menemui dari dua orang ini. Dua orang ini dibawalah ke kerajaan Demang Lebar Daun. Lalu didengar juga oleh Raja Minangkabau, kemudian dibawa ke Minangkabau, ke Bintan, bawa ke situ, dan dia disembah oleh raja-raja Melayu, tetapi bukan sebagai penguasa penuh, dia sebagai simbol saja. Penguasa kan tetap raja-raja lokal, sebagaimana Lebar Daun, tapi dia dijunjung sebagai orang yang Dihormati. setengah dewa. Oh. Ya. Nah, kemudian dia mengawini banyak perempuan, tapi perempuan-perempuan yang dikawini itu semuanya kena penyakit kedal. Apa itu kedal? Kedal kudis, ya, semacam kudis lah. Lupa tadi bahwa kendaraan dari 3 orang ini adalah lembu putih. Nah, Turun dari langit tadi ya. Ya, lalu dikabarkan juga lembu putih itu mengeluarkan buih dari mulutnya, dan itu kemudian dia meramalkan kerajaan-kerajaan, melamarkan masa depan dari kerajaan Melayu ini. Nah, kemudian si Demang Lebar Daun ini punya anak namanya Wan Sundaria. Sudah mengawinin tadi ya, Sangsa Purba terutama ya, adiknya Sang Nila Pahlawa, Krishna Pandita dan Sang Nila Pahlawan. Nah, kita cerita Sangsa Purba ini ya, dia ingin dikawinkan dengan anaknya Demang Lebar Daun, Wan Sundaria. Nah, tetapi kemudian Demang Lebar Daun sebelum mereka menikah, mereka ada tawaran dan negosiasi. Si Demang ngomong sama Sangsa Purba, jika nanti anak hamba Menikah. anak pati ya, bukan hamba, kalau sama aja itu pati biasanya. Jika nanti anak pati dikawini oleh Sangsa Purba, seandainya dia kena penyakit kedal, janganlah dia disia-siakan. Biarkan dia menjadi pelayan dapur, tidak apa-apa, tapi jangan disia-siakan. Dijawab oleh Sangsa Purba, sekiranya dia menjadi istri saya dan kemudian saya menjadi raja, maka saya harap keturunan dari Demang Lebar Daun itu harus tunduk kepada saya. Nah, kemudian ini perjanjian politik inilah yang kemudian diteruskan oleh tradisi Melayu. Begitu asalnya. Jadi seorang Melayu itu dikenal sebagai raja alim, raja disembah, raja dolim, raja disanggah gitu misalnya kan gitu. Nah, wujud ini kemudian diwujudkan dengan legenda Hang Tua Hang Jebat, Hang Tua yang setia, Hang Jebat yang memberontak gitu ya. Nah, lalu mereka menikah. Ternyata Wan Sundari tidak kena penyakit kedal. Nah, kemudian anaknya lalu dikenal dengan Sang Nila Utama. Menurut Sulalasu Salatin ini pergi untuk meneruskan kekuasaan, meluaskan kekuasaan, dia pergilah ke Singapura. Dari kejauhan atau dari seberang pulau Singapura itu, dia melihat ada sekelebatan hewan di pulau itu. Saya lupa namanya tempat dia, tapi dia dari seberang itu melihat sekelebatan hewan, dia sangka singa. Wah, ini singa. Kalau begitu tempat ini kita namakan Singapura. Oh. Jadi kan ada singa, tapi sampai sehari ini tidak ada singa di situ. Dan nama itu masih dipakai sampai sekarang. Masih dipakai. Kemudian dia pergi ke Malaka, dia duduk di bawah pokok Malaka, pohon Malaka. Lalu dia melihat ada kancil atau pelanduk yang mengecoh serigala atau menerjang serigala. Oh, kalau begitu di sini tempat membuat tempatan atau membuat negeri. Dari kampung nelayan kemudian menjadi bandar yang besar. Itu dalam sekilas ya, ini sekilas-kilasan dalam kitab Sulalatus Salatin. Nah, dikonfirmasi dalam sejarah
ada sejarah yang menunjukkan ada kesatria Sriwijaya yang bernama Parameswara. Tadi karya sastra. Nah, ini sejarah ya. Ya. Yang kemudian kita tahu bahwa Sriwijaya itu runtuh karena perang Majapahit. Ya, terakhirnya. Dan Chola. Kan begitu dalam sejarah begitu. Nah, kemudian dia lari ke Singapura. Lalu di sana dikuasai oleh Raja Siam. Dia rebut itu. Dia bunuh Raja Siam di situ. Ada raja. Sudah ada yang nempati. Ada yang nempati. Dia bunuh itu. Kemudian dia kembangkan tempat Singapura itu. Nah, ini orangnya sama menurut semua Oriental. Parameswara ini dengan Parameswara yang di Melaka. Tapi menurut yang tadi berbeda. Ini cucunya Sang Nila Utama Parameswara itu kan gitu. Yang perbedaan di situ. Nah, di sini dia mengembangkan bandar itu. Sebenarnya kalau kita melihat karakteristik dari raja-raja Sriwijaya itu karakteristik menguasai bandar-bandar Sriwijaya. Itu ditulis misalnya dalam Prasasti Kedukan Bukit ya. Prasasti Kedukan Bukit itu ada salah satu kata itu Marwat Wanua. Artinya membuat tempatan-tempatan untuk menguaskan kekuasaan politik. Nah, di Singapura itu dia begitu pengalaman mengelola tempat Singapura. Iya. Nah, karena pengalaman yang hebat itu dia mengembangkan jadi bandar yang besar segitu ya. Dan sampai sekarang tetapi dia ada musuh kan. Chola dan Majapahit. Maka dia dikejar. Siam juga yang tadi dibunuh. Iya. Maka dia larilah ke Malaka. Di Malaka ini dia kemudian dalam itu abad 14-an awal atau akhir ya, pergi ke dinasti Ming gitu, pernah berkunjung ke dinasti Ming. Nah, dia menjalin hubungan kemana-mana sehingga Malaka itu begitu kuat. Pada umur 70-an begitu kuat. Artinya ketika dia jadi nggak ada yang ganggu kan ya? Ya semacam apa ya, dulu tuh kerajaan-kerajaan yang kecil selalu menjalin hubungan dengan kerajaan yang kuat. Biar dia misalnya berbaik-baik, biar dia mengasih upeti, tapi untuk kepentingan politik dia menjalin hubungan, menjalin diplomasi politik lah ya. Perlindungan juga. Jadi sampai sekarang kan masih terjadi. Iya, kita betul. kasih oleh-oleh ke Amerika, kasih misalnya Singapura itu ke Inggris itu masih kasih puzzle-nya kalau dalam istilah politik masa lalu atau protektoratnya itu kan. Dia mencari perlindungan ke dinasti Ming. Dengan adanya perlindungan dari dinasti Ming, Chola dan Majapahit agak berpikirlah dia. Karena gitu. dia juga berhadapan dengan Ming kalau mengganggu. Yang begitu kuat pada waktu itu. Dan dia pergi ke sini dengan Cheng Ho. Cheng Ho dan kemudian gitu juga di Palembang waktu itu dikontrol juga oleh bajak laut waktu itu. Nah, Cheng Ho membersihkan bajak laut. Karena Malaka udah berdiri gitu kan. Nah, tokoh ini Parameswara ini identik juga dengan Iskandar Shah, raja pertama Malaka gitu. Setelah dia mengawini Putri Samudra Pasar umur 70-an, kemudian dia mengislamkan Malaka, dia masuk Islam, mengislam Malaka, dan dikenal tokoh pendiri dari Malaka itu Iskandar Shah. Begitu. Jadi memang Samudra Pasar itu kan kerajaan pertama Islam ya? Ya. Jadi berarti habis itu yang kedua bisa dikatakan Malaka. Makanya memang Islamnya mulai kental. Setidaknya dia pelopor meskipun Islam pertama di Nusantara ya di Aceh ya, Samudra Pasar ya. Tapi kerajaan raja yang itu Malaka itu kemudian itu mempengaruhi oleh di semenanjung Melayu. Akhirnya berkembanglah kerajaan Islam yang lainnya. Nah, ini menurut banyak pendapat raja-raja di semenanjung Melayu ini banyak hubungannya dengan atau keturunan atau zuriat dari Sultan Iskandar Shah tadi. Iskandar Shah. Karena itu jangan heran kalau misalnya orang-orang Melayu itu datang ke Palembang, mereka akan ziarah ke Bukit Siguntang karena memang tempat turunnya leluhur dari Malaka, Melayu. Apa hikmah yang harus kita petik dari situ? Seharusnya kita sebagai tempat bermulanya nenek moyangnya kerajaan raja-raja Melayu itu, harusnya kita berbangga dan kemudian membangun identitas itu. Betul. Maka beberapa waktu lalu kita diskusi dan kita coba menyebut
asal mula Bukit Siguntang itu atau Palembang ini sebagai hulunya Melayu. Hulunya kerajaan-kerajaan Melayu. Betul, benar. Kalau misalnya Riau dan lain sudah mengklaim sebagai pusat Melayu misalnya, kita hulunya Melayu. Iya. Harusnya itu dibangun dan Bukit Siguntang adalah Di mana Melayu puncak. bermula? Iya. Iya. Puncak yang tuahnya tertinggi itu Bukit Siguntang. Dia melebihi tuahnya bukit-bukit di tempat lain. Tuahnya ya. Kalau di ketinggian cuma 27 meter. Nah, di bukit inilah kisah Sulalatus Salatin itu dimulai. Nah, itu harusnya kita Betul, bangun benar-benar. dan harusnya menjadi pemerhatian pemerintah sehingga kita ya dalam konteks pariwisata, dalam konteks sejarah itu tentu Bisa dioptimalkan ya? bisa dioptimalkan dan bisa kita jual. Betul. Sejarah itu. Jadi Mas Bice, memang kalau selama ini kalau kita lihat Melayu itu pasti identik dengan Malaysia. Tidak pernah kalau kita ngomong Melayu, Palembang. Tidak pernah. Ya. Karena pada dasarnya uang kita dewek. Riau ya. Riau, iya. Jadi Malah Jambi juga dikirim. Palembang jadi- sendiri dilewati. kesannya memang dari wong kitonya juga menghilangkan identitas kemelayuan kita. Betul. Benar gitu kan ya? Betul. Nah, jadi dengan kami cerita kayak gini ya mudah-mudahan ini nambah kasanah kita pengetahuan tentang Palembang. Dan mudah-mudahan ini menjadi renungan kita juga untuk lebih memberi identitas kita itu dibangun. Bangun identitas kita Palembang ini sebagai bangsa Melayu. Betul. Nah, jadi sekarang lebih ke Melayu lah pokoknya. Kayak gitu ya. Mungkin itulah Yap. ya Mas Bice dari kami, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kalau memang ada salah-salah kata dari kami mohon maaf. Yap. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.